Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya di sini. Kembali lagi dengan saya Mahendra Eka Putra dari mahasiswa dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan membahas mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelumnya untuk sebelum memulai pembahasan kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang macam sistem upah di Indonesia. Untuk yang pertama kita akan membahas pengertian upah. Upah di sini adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan adanya upah yang layak dan sesuai, orang-orang yang melakukan pekerjaan dan akan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baik mungkin. Dalam perusahaan biasanya selain untuk memotivasi, upah juga memiliki dua tujuan, yaitu menarik pekerja berkat agar mau bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, mempertahankan pekerja atau pekerja terbaik atau teladan untuk tetap bekerja dan tidak pindah ke perusahaan lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam mengeluarkan kebijakan pemberian upah kepada pekerjanya, yang tingkat persaingan upah dengan usaha sejenis struktur upah kepada tingkatan pekerja. Dan yang terakhir adalah performa pekerja itu sendiri. Jika pekerjaannya mencapai tujuan perusahaan, maka dia layak diberikan apresiasi lebih. Di Indonesia sendiri ini, upah yang diberikan kepada pekerja di Indonesia ada beberapa jenis. Tiap-tiap jenis upah memiliki cara pembayaran sendiri. Berikut ini adalah jenis-jenis upah tersebut. Yang pertama, jenis sistem upah di sini ada sistem upah menurut waktu. Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seorang melakukan pekerjaan. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang kedua ada sistem upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Misalnya Pak Salam itu ingin membangun rumah 2 lantai. Ia mempekerjakan tukang yang dibayar sebesar 20 juta dari awal hingga rumah tersebut siap huni tanpa adanya penambahan upah kembali, dan biasanya dibayarkan di awal pengerjaan. Yang ketiga ada sistem CO partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjaan berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan memberikan obligasi atau saham, perusahaan berharap pekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga bisa lebih produktif. Sistem upah premi di sini, sistem ini memungkinkan sistem untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman. Misalnya bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. Yang kedua, sistem upah berkala. Di sini upah berkala ini ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan meningkat, maka upah tersebut akan meningkat, begitu pula juga sebaliknya. Untuk pembahasan kedua di sini, cara meningkatkan kualitas tenaga kerja pada era globalisasi ini dan perdagangan bebas tenaga kerja dari luar, saingan dan ancaman yang dianggap cukup penting oleh tenaga kerja lokal. Namun di samping itu sebenarnya ada hal positifnya.
tenaga kerja lokal kita bisa mencari sebagian keterampilan dan keahlian dari para pekerja luar. Yang penting harus mempunyai daya saing tinggi agar tidak terjadi hal sebaliknya. Akan tetapi di sisi lain tenaga kerja Indonesia saat ini masih bisa dibilang kalah saing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Sebabnya banyak, mulai dari pendidikan dan pelatihan yang kurang baik, tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup, dan belum meratanya pembangunan. Semua itulah akan menjadi faktor hambatan berkualitas tenaga kerja Indonesia. Fenomena tersebut sebenarnya bisa ditanggulangi secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab. Untuk pembahasan di sini, ada yang tahu beberapa pihak yang terlibat dan bertanggung jawab di pembahasan ini. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab adalah yang pertama pemerintah. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja di Indonesia, antara lain dengan mendirikan pusat latihan kerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja, uang terampil, inisiatif, dan kreatif. Selain itu, tenaga dalam peningkatan kualitas pendidikan. Untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas, pemerintah dapat melakukan hal seperti berikut ini. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas guru atau pengajar dengan sertifikasi, pelatihan, dan alokasi tunjangan. Yang kedua, peningkatan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik. Yang ketiga, pemanfaat media belajar yang lebih inovatif agar penyampaian materi lebih mudah dimengerti dan juga dipahami. Yang kedua, pihak yang terlibat bertanggung jawab ada pihak swasta atau perusahaan. Yang pertama, membuka kesempatan magang. Hal ini diperlukan untuk memberikan pengenalan kepada orang dan khalayak luas. Selain itu, dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan menjadikan perusahaan sebuah tempat latihan, menciptakan tenaga kerja yang siap pada waktunya. Yang kedua, meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. Mudah saja jika tenaga kerja terpenuhi, gizi dan kesehatannya terjaga, maka mereka bisa bekerja dengan lebih produktif. Jika perusahaan dapat menyediakan makanan, berikanlah karyawan makanan yang menunjang pekerjaan dan kesehatan mereka. Selain itu, keberhasilan tempat kerja yang dapat mempengaruhi mood bekerja setiap orang. Yang ketiga, memperbanyak seminar dan workshop yang berkaitan dengan pekerjaan. Dengan adanya pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan, maka tenaga kerja dan akan semakin mahir dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan dapat meningkatkan produksinya. Yang selanjutnya di sini ada individu. Di individu yang pertama, membekali diri dengan hal yang dikehendaki oleh perusahaan walaupun sudah berpengalaman dan mempunyai prestasi. Jika tidak memiliki hal yang diharapkan oleh perusahaan, maka sama saja juga percuma. Yang kedua, ada menanamkan jiwa wirausaha. Jika tidak atau belum bekerja kepada suatu perusahaan, tanamkanlah jiwa gigih, ulet, dan kreatif. Karena jika kamu bisa menguasainya, maka kamu bisa menciptakan peluang kamu sendiri. Untuk pembahasan ketiga kali ini, ada kebijakan moneter untuk krisis ekonomi di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah masa demokrasi terpimpin tahun 1945 sampai 1950. Saat awal merdeka, Indonesia mengalami inflasi atau kenaikan harga barang yang sangat tinggi karena kondisi mata uang tidak terkendali. Salah satu faktor penyebabnya yaitu belum adanya mata uang tunggal yang berlaku. Saat itu terdapat 3 mata uang yang dipakai sehingga menyebabkan jumlah uang beredar menjadi banyak dan akhirnya terjadi inflasi.
Beberapa kebijakan moneter diterapkan untuk menanggulangi krisis ini, diantaranya dengan melakukan kegiatan diplomasi beras ke India dan membentuk planning board untuk penanggulangan inflasi. Selain itu diterbitkan pula ORI atau Ocean Republic Indonesia agar hanya ada satu mata uang resmi dan penetapan Kasimo Plan sebagai upaya swasembada pangan. Yang kedua ada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957. Pada masa ini ekonomi diserahkan kepada rakyat yang belum lama merdeka dan masih lemah ekonominya. Usaha-usaha kecil yang banyak mati karena tidak mampu bersaing. Upaya yang diambil untuk menanggulanginya antara lain penetapan gunting Syarifuddin untuk memotong nilai uang nica dan The Jeff Cash Bank menjadi setengahnya saja yang berlaku. Pada saat itu pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi dua bagian. Guntingan bagian kiri berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Sedangkan bagian kanan tidak berlaku sebagai alat pembayaran. Selain itu, pemerintah juga melakukan nasionalisasi The Jeff Cash Bank menjadi Bank Indonesia dan penetapan sistem ekonomi Alibaba untuk membangun kerjasama antara pengusaha asing dan pengusaha lokal. Selanjutnya ada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 dan sampai 1967. Masa inflasi ini terus terjadi hingga masa demokrasi terpimpin. Sejak dekret Presiden 5 Juli 1959, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan inflasi. Namun upaya ini belum berhasil. Salah satunya adalah upaya devaluasi nilai rupiah. Apakah itu devaluasi? Ada yang tahu di sini semuanya? Kalau belum ada yang tahu, devaluasi di sini adalah penukaran nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pada saat itu rupiah didevaluasi dari 1 US dollar Rp saat itu 1 US dollar Rp 11.40 menjadi 1 US dollar Rp 45 pada tahun 1959. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan centering yang merupakan upaya pembatasan daya beli masyarakat dengan cara memotong nilai uang tanpa menurunkan harga komoditas di pasar. Contohnya, pemerintah Indonesia melakukan centering dari 4.000 menjadi 400, namun harga gula tersebut tetap sebesar Rp4.000 per kilo. Dengan kata lain, hal ini membatasi kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang. Pada saat itu, ekspektasi dan realita devaluasi tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah sehingga memperparah inflasi yang ada. Selanjutnya masa demokrasi Pancasila. Pada era ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meningkatkan cadangan wajib minimum menjadi 5% yang sebelumnya 3%. Dengan meningkatkan cadangan minimum, maka porsi tabungan yang dapat dipinjamkan ke masyarakat akan berkurang. Meningkatkan cadangan wajib minimum dapat memperlambat laju inflasi sehingga jumlah uang beredar mulai dapat berkurang. Dari kesimpulan di atas kita dapat merangkum yang pertama itu masa demokrasi terpimpin 1945 sampai 1950 itu kebijakan diplomasi beras ke India, membentuk planning board, penerbitan ORI dan penetapan Kasimo Plan. Yang kedua masa demokrasi liberal 1950 sampai tahun 1957 itu kebijakan gunting Syarifuddin, nasionalisasi The Jeff Cash Bank, sistem ekonomi Alibaba. Di masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967
kebijakannya devaluasi nilai rupiah sharing. Yang terakhir, di masa demokrasi Pancasila meningkatkan kebijakannya di masa demokrasi Pancasila ini kebijakannya meningkatkan cadangan wajib minimum. Untuk pembahasan yang keempat kali ini ada dampak positif dan negatif inflasi terhadap negara. Dampak positif inflasi di sini bagi sebagian pihak, misalnya itu debitur atau orang yang menerima uang, yang mendapatkan untung karena dengan adanya inflasi, uang yang dia kembalikan akan mempunyai nilai lebih rendah dibandingkan saat meminjam. Orang-orang yang mendapatkan untung dengan adanya inflasi antara lain para pengusaha yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksinya. Jika harga barang naik atau saat inflasi, produsen akan mendorong untuk meningkatkan jumlah barangnya. Nah, peningkatan jumlah barang ini tentu meningkatkan penghasilan produsen, apalagi kalau barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang akan tetap dibeli orang banyak meskipun harganya naik. Ketika dampak positif dari inflasi ini, ketika inflasi Bank sentral cenderung akan menaikkan tingkat suku bunga. Jika bunga naik, nilai uang tersebut akan turun. Yang kedua, di sini ada dampak negatif dari inflasi. Yang pertama ada kreditur. Sebaliknya, dampak negatif akan kerasa bagi para kreditur atau pemberi pinjaman. Karena dengan adanya inflasi, nilai uang yang mereka terima akan lebih kecil dibandingkan saat dia meminjamkan atau sebelum terjadi inflasi seperti ini. Yang kedua, orang-orang yang berpenghasilan tetap, mereka akan mempunyai penghasilan tetap seperti PNS, pegawai swasta, polisi, tentara, akan mendapatkan dampak buruk dari inflasi ini. Dengan adanya inflasi ini, harga-harga barang akan naik, sementara pendapatan gaji atau yang mereka terima tidak ikut naik lebih jauh. Ini berarti inflasi bisa menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat karena daya belinya yang semakin rendah. Yang ketiga, perekonomian nasional. Untuk dampak negatif dari inflasi, perekonomian di sini ada yang pertama, memburuk distribusi pendapatan. Jika dilihat secara keseluruhan dari sudut pandang negara, inflasi akan menguntungkan bagi mereka yang mempunyai tingkat pendapatan lebih besar daripada laju inflasinya. Akan tetapi jumlah mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang yang mengalami kerugian akibat inflasi. Oleh karena itu, pola pembagian pendapatan di suatu negara menjadi berat sebelah dan tidak merata. Untuk yang kedua atau yang penjelasan perekonomian nasional di sini, tergantung stabilitas ekonomi. Tergantungnya stabilitas ekonomi ini tidak bisa dipungkiri bahwa inflasi akan menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi. Hal ini dikarenakan sewaktu terjadi inflasi pasti akan ada kemungkinan bahwa inflasi akan berlangsung terus-menerus, yang berarti harga akan terus naik. Oleh karena itu, para konsumen memutuskan akan melakukan pembelian besar-besaran sebelum harga naik, yang menyebabkan permintaan akan meningkat. Di sisi lain, produsen akan menurunkan penawaran karena proses penjualan ketika inflasi akan menyebabkan produsen mendapat keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa naiknya permintaan dan menurunnya penawaran akan mempercepat laju inflasi. Hasilnya, kondisi ekonomi secara umum akan menjadi lebih buruk lagi. Di atas itu dapat disimpulkan dampak positif inflasi itu terjadi pada kreditur atau orang yang punya pendapatan lebih tinggi dibandingkan biaya produksi. Untuk dampak negatif dirasa oleh debitur atau orang-orang yang berpendapatan tetap, seperti pendapatan tetap perekonomian nasional
atau stabilitas ekonomi terganggu dan distribusi pendapatan tidak merata. Untuk sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dan terus giat belajarnya, dan tetap sehat, jaga kesehatan. Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih. Bila saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.